Ayub 40. Tuhan menantang Ayub. Maka dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub, "Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur seperti Dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran. Kenakanlah keagungan dan semarak. Luapkanlah marahmu yang bergelora. Amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia. Dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu. Kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka aku pun akan memuji engkau, karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan." Shalom saudara. Salah satu sikap yang terkadang dianggap umum dan wajar dilakukan oleh setiap kita adalah meninggikan diri dengan merendahkan orang lain atau membenarkan diri dengan mempersalahkan orang lain. Pertanyaannya saudara, apakah sikap yang demikian juga dibenarkan oleh Alkitab? Saudaraku, dalam penderitaannya, Ayub juga sempat membenarkan diri dengan mempersalahkan Allah. Dalam penderitaannya, Ayub merasa bahwa dia tidak layak menerima semua kemalangan ini. Ia memang tidak secara langsung mempersalahkan Allah, saudara. Tetapi dengan membenarkan kesalehan hidupnya, secara tidak langsung ia menuduh Tuhan Allah sudah berlaku tidak adil kepadanya. Oleh karena itu saudara, dalam bagian ini Tuhan Allah bertanya kepada Ayub, apakah dia mampu melakukan karya yang telah Tuhan Allah lakukan? Apakah Ayub mampu menang atas kefasikan dengan kekuatannya sendiri? Nah saudara, pertanyaan-pertanyaan retorik ini menunjukkan kepada Ayub dan kita semua bahwa ada limit bagi kemampuan kita sebagai ciptaan Tuhan. Ada batasan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai ciptaan Tuhan. Sehingga bukan Tuhan yang harus tunduk pada kemampuan kita, tetapi kitalah yang harus tunduk pada kemauan dan kedaulatan Tuhan. Nah, saudara, dalam keterdiamannya itu, Ayub akhirnya menyadari dua hal. Yang pertama, bahwa derita yang dialaminya berhubungan dengan hikmat Allah yang tak terselami oleh hikmat manusia yang terbatas. Nah, yang kedua, saudara, bahwa kebesaran Allah dan keunikan maksudnya yang terungkap dalam berbagai realita pun tak sanggup dipahami oleh keterbatasan akal budi manusia. Jadi saudara, dalam penderitaan, dalam pergumulan, dalam kesulitan, jangan kita membenarkan diri dengan mempersalahkan Allah, maupun juga dengan mempersalahkan sesama. Tetapi tunduklah kepada Allah, taatlah kepada Allah, dekatlah kepada Allah, supaya kita dibenarkannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami, supaya ketika berada dalam kesulitan, ketika berada dalam pergumulan, ketika berada dalam pergulatan, kami tidak mempersalahkan Allah, kami tidak mempersalahkan sesama, kami tidak mempersalahkan siapapun. Tetapi biarlah kami belajar untuk tetap tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, dekat dengan Allah.
maka pada waktunya Allah sendiri yang akan membenarkan setiap kami. Demikian juga secara khusus Bapa, hamba-Mu berdoa untuk Bapak Budi Legowo. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, bahkan pelayanannya di GKT Banyuwangi, kiranya juga Tuhan sertai. Segala pergumulan hidup terkait dengan kehidupan, terkait dengan keluarga, terkait dengan anak-anak, kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong, memberikan hikmat, sehingga setiap keputusan, setiap pemikiran yang diambil adalah pikiran Allah dan bukan pikiran kami. Demikian juga berdoa untuk CFV dan Koroni yang beberapa waktu lalu Koroni sempat mengalami sakit mutaber tetapi sudah boleh pulih kembali. Kiranya Tuhan menjaga keduanya, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan. Bahkan CFV di dalam segala keterbatasannya tetap menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Demikian juga Koroni Tuhan terus melembutkan hatinya. Sekalipun yang jasmani mengalami kelemahan, tetapi biarlah iman dan batinnya justru makin terus dikuatkan. Kiranya berkat rohani yang dari sorga menyertai CFV dan Koroni. Demikian juga Bapak berdoa untuk Aimiyun. Harapannya untuk terus bisa setia, kesabarannya, bahkan pelayanannya di Komisi Usia Bahagia, kiranya Tuhan yang menolong. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat. Sehingga makin hari biarlah Aimiyun pun juga boleh makin terus setia. Pelayanannya, pembesukannya untuk memperhatikan orang-orang tua yang ada di tengah-tengah kami. Kesehatannya juga kami bawa dalam tangan Tuhan. Bahkan pergumulannya terkait dengan anak-anak yang ada di Surabaya, kiranya Tuhan sini akan menolong. Supaya keluarga daripada yang ada di Surabaya, keluarga Koyungchen bersama dengan keluarganya, dapat menghadirkan Kristus di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Sehingga apapun dikerjakan, dilakukan oleh karena pikiran Kristus dan bukan oleh karena pikiran kami. Demikian juga Bapak berdoa untuk Pendeta Artines. Pelayanannya di GKT Banyuwangi, Tuhan Kau berkati. Juga di dalam pengajarannya, dalam pergumulannya, secara khusus untuk Ibu Sriani yang mulai pada bulan Oktober ini akan menjalani pengobatan di Jember. Dan bersyukur Tuhan apabila 2 hari kemarin sudah ke Jember, sudah berobat, sudah check up dan sebagainya. Kiranya Tuhan tolong untuk segala prosesnya. Kiranya juga Tuhan pakai supaya Bu Sriani pun di dalam segala keterbatasan menaruh harapan, menaruh iman, menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Demikian juga pakailah untuk anak-anak, baik itu Ican, baik itu Hilda, untuk boleh memperhatikan, untuk boleh mendukung, untuk boleh mendoakan, untuk boleh mendampingi mama yang dicintainya. Bila proses itu dilewati dengan takut akan Tuhan dan pada akhirnya sehat kembali sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.